Halo students, ketemu lagi dengan Fokus Belajar. Kali ini akan diberikan materi tentang kimia, yaitu soal dan pembahasan dari sifat keperiodikan unsur yang pertama. Oke, sebelum dimulai, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya video kami, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja kita bahas materinya. Soal dan pembahasan sifat keperiodikan unsur yang pertama. Nomor 1. Jika diketahui unsur A, B, C, D, dan E dengan nomor atom masing-masing, urutan unsur tersebut berdasarkan kenaikan energi ionisasi yang pertama adalah Oke, berarti kita konfigurasikan masing-masing unsur tersebut dulu ini ya. Dan tentukan dulu di periode dan golongan mana. Jadi yang 3A 1S2, 2S1 ya. Dari sini S berarti kita tinggal lihat aja periodenya adalah 2. Sedangkan golongannya adalah 1A karena S ya. S kalau bilang kuantumnya subkulitnya S, kita ya tinggal lihat aja jumlah elektron valensinya 1 ya. Yang 4B 1S2, 2S2. Jadi dia di periode 2 dan golongan 2A. Yang 5C 1S2, 2S2, 2P1. Jadi P ditambahkan dengan S ya. Jadi golongannya periodenya 2, golongannya adalah 1 tambah 2, 3A. 11D 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Periodenya adalah 3 dan golongannya 1A. 19E 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Periodenya adalah 4, golongannya adalah 1A. Dari hasil ini kita gambarkan dulu ke sistem gambar periodik yang sistem tabel periodik lah ya, yang sederhana. Ini adalah periodenya dan ini adalah golongannya. Kita urutkan satu-satu tadi ya. Yang A, periode 2 golongan 1A. Berarti di sini letaknya ya. Yang B di sini, C, D dan E masing-masing berarti di sini. Tinggal kita lihat aja. Energi ionisasi, ingat syaratnya adalah makin ke atas, makin ke kanan, dia nilainya positif. Artinya dengan makin bertambah ya. Jadi yang terkecil di sini pasti adalah E dulu, kemudian D, kemudian A, dan C dulu. Kenapa harus C? Ingat ya, pengecualian energi ionisasi yang untuk golongan 2A dia tetap lebih besar dari 3A. Ini salah satu pengecualian, ingat. Jadi makanya C dulu lebih kecil, makanya baru D yang terbesar. Soal nomor 2. Jika diketahui unsur A, B, C, D, E dengan nomor atom masing-masing, unsur yang mempunyai titik didih tertinggi adalah, nah seperti soalnya tadi, kita masing-masing dari unsur ini kita konfigurasikan dulu, tentukanlah dia di periode mana dan golongan mana. Jadi 3A 1S2, 2S1, periode 2, golongan 1A ya. 4B 1S2, 2S2, periodenya 2, golongannya adalah 2A. 5C 1S2, 2S2, 2P1, periodenya adalah 2, golongan adalah 3A karena P ya, jadi harus ditambahkan ya. 6D 1S2, 2S2, 2P2, jadi periodenya adalah 2, golongannya adalah 4A, tambahkan juga ya. 14E 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2, dan periodenya adalah 3, golongannya adalah 4A. Oke, jadi ingat untuk titik didih sama juga, dia makin ke atas dan makin ke kanan itu dia makin bertambah sampai dengan golongan 4A. Jadi kalau digambarkan sistem periodik kira-kira urutannya adalah seperti ini, A, B, C, D, E. Sehingga yang benar-benar paling tinggi itu kalau berdasarkan makin kiri, makin ke atas, makin ke kanan itu adalah D jawabannya. D adalah titik didih tertinggi ya. Nomor 3. Energi ionisasi berurutan mulai dari pertama dalam kilojoule per mol ya. Untuk satu unsur adalah 1086, 2352, 4620, 6222, 378, 30. Nomor atom unsur tersebut yang mungkin adalah, oke, kita urutkan dulu. Tulis dulu energi ionisasinya. 1086, 2352, 46
20, 622, 37, 8, 30. Masing-masing dari ini adalah energi ionisasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Gampangnya, cara cepatnya, kita tinggal lihat saja dia terjadi peningkatan energi signifikan di mana. Yang pertama ke kedua masih normal, tambah 1000 aja. Dua ke tiga normal lah ya, tambah 2000 dikit-dikit aja. Tiga ke empat tambah 2000. Tetapi dari 4 ke 5 ini langsung lompat hampir 5 kali lipat. Artinya, kalau di 4 ke 5 langsung lompat sangat banyak, itu adalah energi ionisasi keempat adalah valensi keempat. Kalau dia 3 ke 4 langsung lompat sangat banyak, berarti dia adalah valensi 3. Kalau dia dari energi ionisasi yang kedua, dia lompat sangat besar ke 3, artinya dia valensi 2. Jadi seperti ini. 4 dia lompatnya ke 5 sangat banyak, jadi dia adalah valensi keempat. Jadi dari pilihan A, B, C, D, E ini masing-masing kita tinggal lihat saja yang mana itu elektron valensi yang 4. Jadi langsung saja, tidak satu-satu dikerjakan, lebih gampang. Jawabannya adalah B. 6S. Ya, kita kalau urutkan 1S2, 2S2, 2P2. Jadi valensinya adalah P tambah S, ini adalah 4 ya. Jadi kalau yang seperti A ini ya 1S2, 2S2, jadi ini adalah valensi 2, gak mungkin ya. Ini adalah valensi 4 yang jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 4, spesies berikut yang mana mempunyai jari-jari terbesar. Nah, kita kerjakan dulu A, B, C, D, E masing-masing, kita konfigurasikan, tentukan periode mana dan golongannya di mana. Dari yang nomor A dulu, 11 Na. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Periodenya adalah 3 golongan 1A. Yang B, 16S, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Periodenya adalah 3 dan golongannya adalah 6A. Tinggal tambahkan yang ini 2 ya. 19K yang C, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 4S1. Periode 4 golongan 1A. 20CA, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Periode 4 golongan 2A. Yang terakhir adalah 12 Mg2+. Nah, ini adalah ion. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ini yang netral. Yang netral ya. Kalau netralnya berarti dia di periode 3 golongan 2A. Jadi kalau biasanya nomor atom yang tertera di sini ini adalah yang netral. Ya. Kita buat jadi ion Mg2+, artinya dia menerima mengeluarkan 2 elektron, atau dengan kata lain melepaskan 2 elektron, makanya bisa jadi positif. Berarti kita lepaskan di kulit terakhir 3S2 menjadi 3S0 ya, Mg2+. Dengan kata lain dia di periode 2 sekarang, karena yang kulit ketiga udah habis. Kita tinggal lihat yang ini ya, di periode 2 dan golongan 8A, 6 tambah 2, 8. Jadi kalau gambarkan ke periode, tabel periode yang sederhana ini, jadi seperti ini kita urutkan ya. Na, periode 3, golongannya 1A, seterusnya S di sini, K, Ca, nah Mg. Kalau yang netral dia berada di sini. Periode 3, golongan 2A. Sedangkan kalau jadi Mg2+, dia langsung berubah menjadi di sini tempatnya. Periode 2 dan golongan 8A ya. Jadi kalau untuk jari-jari atom yang terbesar, ingat aja konsepnya, makin ke kiri, makin ke bawah, itu makin besar. Artinya adalah, dan paling kiri dan paling bawah itu adalah K. Jadi jawabannya adalah K ya. Kalium. Soal nomor 5. Jari-jari atom unsur Li, Na, K, Be, dan B secara acak dalam angstrom ya adalah 2,01, 1,23, 1,57, 0,80, dan 0,89. Jari-jari atom Be adalah, nah
Ingat aja dari tabel periode yang kita hafal. Jadi dari 1A sampai 8A itu harus dihafal. Yang seperti yang 1A, apa itu cara menghafalnya? Yang pertama kan ya Hailina, kalau Lemburan Cinta Suci Freddy, ya HLINAK dan seterusnya itu harus dihafal. Jadi kalau kita gambarkan dari sini LINAKBE ini masuk ke sini, ini langsung dapat dari periode 2 golongan 1A adalah LI, NAK, WE dan B. Ini kita susun dulu ya. Kemudian yang kedua, jari-jarinya, angkanya kita susun dari yang terkecil ke terbesar dulu. 0,80, 0,89, 123, 125, 201. Baru kita cocokkanlah dengan tabel periode ini. Jadi urutannya. Dan di tabel periode ini, jadi atom yang ingat ya, makin ke kiri, makin ke bawah itu makin besar. Berarti yang terkecil adalah B. Berarti B adalah 0,80. Lanjut. Selanjutnya yang kedua terkecil ini adalah BE. Nah, berarti 0,89 adalah BE. Lanjut ke LI. LI 123. Lanjut lagi ke NA 157 dan lanjut lagi ke terakhir K 201. Jadi untuk jari-jari BE ini adalah 0,89. Oke. Oke, semoga bermanfaat materi dari kami hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya video kami students, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Jangan lupa juga tekan loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari kami, biar gak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam fokus.